Kelihatan ya saudara ya? Kelihatan ya? Oke, mari kita sebelumnya berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, ketika kami mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, terkadang mungkin ada sebagian dari kami yang mudah mengatakannya, namun ada sebagian kami yang sedang sulit mengatakannya. Mengingat situasi kami yang tidak mudah Tuhan, kami mungkin banyak dari kami sedang dilanda pergumulan yang begitu besar dengan situasi COVID ini, Tuhan, yang memisahkan eh, kami secara jarak dan ibadah secara jarak, Tuhan. Namun sekali lagi Tuhan, kami meminta karunia-Mu, anugerah-Mu untuk bekerja di dalam kami, bekerja mulai dari hati kami yang ingin mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa isi hati-Mu yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hamba yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Oke, temanya hari ini kita ada Loving God ya. Perikop yang saya ambil itu dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saudara boleh buka Alkitabnya, kalau yang nggak bawa juga bisa baca dari sini ya. Oke, boleh ya saya bacakan saja ya untuk kita semua. Perikopnya berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, ikutlah aku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada, ini ada yang terpotong ya, maaf. Ada yang terpotong, saudara, maaf. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikatkan pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oke, saya ingin bertanya kepada saudara di sini, di Zoom ini mungkin banyak orang ya. Apa tanda dari cinta? Mungkin saya pengen dengar dari beberapa orang di sini. Sederhana aja, kita tahu cinta, tapi mungkin kita punya tanda berbeda-beda gitu. Apa sih tanda yang kita katakan, oh orang ini mencintai saya, itu tandanya gitu. Mungkin dari Pak Thomas kali ya, saya pengen tahu dari Pak Thomas. Pak Thomas boleh buka mic-nya, Pak Thomas?
mic-nya. Jadi Bisa. cinta ya, itu kalau saya lihat gambar dari yang itu kan ada cinta besar, ada cinta kecil. Iya. Macam-macam. Betul banget Pak Thomas. Ini kira-kira apa tuh contohnya? Gitu. Jadi makna cinta itu ya juga macam-macam kan. Ya, mungkin menurut Pak Thomas apa? Cinta antar manusia, cinta antara manusia dengan Tuhan, ya antara sebagainya gitu. Baiklah, terima kasih Pak Thomas. Ya. Mungkin saya mau nanya, mungkin dari Ko Hokmel kali. Apa mungkin tanda cinta? Enggak cinta, mungkin ingin selalu bertemu kali. Ingin selalu bertemu ya. Saya setuju sekali. Oke, satu lagi. Mungkin dari yang muda deh. Ini kan dari ya cukup senior, terus yang muda. Mungkin dari Van kali. Van. Apa mungkin menurut Van tanda cinta? Tidak ingin kehilangan. Tidak ingin kehilangan. Saya suka ini jawabannya. Oke, saya setuju sekali ya. Kita punya banyak sekali definisi cinta ya. Dan mungkin salah satu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, saya ingin melihat dulu. Apa sih sebenarnya Yesus sebenarnya bertanya, apakah engkau mencintai aku gitu ya, sebanyak 3 kali, itu maksudnya apa? Apakah Tuhan Yesus kurang kerjaan gitu ya? Ternyata enggak. Sebenarnya Kristus ini ingin yang namanya menguji Petrus. Kristus ingin Petrus bertumbuh di dalam mencintai Allah. Nah, bertumbuh itu adalah tanda hidup ya. Seperti pohon yang dilihat sebelah ya, kalau pohon itu ya kalau dikasihi, disayangi, dikasih air, dikasih matahari yang cukup gitu ya, pasti tumbuhnya makin cantik gitu ya. Beda dengan apa yang nggak dirawat gitu ya. Pasti berbeda gitu. Nah, itu adalah tanda kehidupan gitu ya. Semakin banyak cintanya, tumbuhnya pun makin bagus ya. Nah, tentu sama gitu ya, sama tanda yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati sebenarnya ya itu tadi, kita bertumbuh ya, kita bertumbuh. Nah, ketika kita misalnya menyayangi sesuatu gitu ya, misalnya ya saya sebagai anak muda, saya suka sama seseorang, kita cinta sama seseorang gitu ya. Tentu kita ingin ada perasaan yang bertumbuh gitu ya, nggak cuma sekedar suka, nggak sekedar tapi ingin pacaran juga gitu ya. Tapi nggak sekedar pengen pacaran, kita pengen lanjut bertumbuh cintanya itu menjadi ke jenjang pernikahan gitu ya, jauh lebih serius dan nanti berlanjut seumur hidup gitu ya. Nah, tentu ketika kita mengaku Kristen gitu ya, kita perlu yang namanya mencintai Tuhan gitu ya. Dan nggak cuma sekedar mencintai Tuhan gitu ya. Tadi saya udah utarakan cinta itu perlu tumbuh gitu ya, cinta itu perlu tumbuh dan oleh karena itu sebenarnya kita perlu mengenal setidaknya 3 tanda cinta gitu kepada Tuhan gitu ya, yang bertumbuh dan mungkin ini bisa membantu kita untuk memeriksa gitu ya, apakah kita sudah mencintai Tuhan gitu ya. Mengingat situasi yang saat ini mungkin sulit gitu ya, sulit dengan situasi-situasi sulit. Kok aku ibadah harus online, kok aku harus ibadah nggak bisa ketemu sana sini, apakah sebenarnya Tuhan mencintai aku gitu? Gimana sih aku cinta sama Tuhan dalam situasi seperti ini? Tentu itu pertanyaan besar gitu ya bagi kita semua saat ini gitu. Dan saya mungkin akan men-sharingkan 3 tanda yang saya dapatkan gitu ya. 3 tanda yang sebenarnya berasal dari yang namanya Simon Petrus gitu ya. Nah, Simon Petrus sebenarnya di sini ya ditulis orang sebenarnya dia ada pribadi yang penuh kekurangan namun pengikut Kristus yang setia gitu ya. Nah, yang pertama sebenarnya cinta itu dimulai dari inisiatif. Nah, saya bertanya dulu ya, mungkin apa sih itu inisiatif untuk bagi saudara-saudara gitu ya? Mungkin satu orang aja gitu ya, satu orang. Mungkin apa itu inisiatif gitu ya yang saudara-saudara tahu gitu. Mungkin dari Fani kali, dari Michelle kali, Michelle di sini.
Ada Michelle saya lihat anak muda. Halo Michelle, ada orang? Iya, halo kok. Iya. Menurutmu apa itu inisiatif? Mungkin melakukan segala sesuatu ya tanpa paksaan atau tanpa arahan dari orang sih kok. Betul. Jadi ya dari diri sendiri aja. Betul, saya setuju sekali ya. Inisiatif yang kita tahu adalah melakukan apa yang tanpa disuruh gitu ya, tanpa disuruh tadi kata Michelle. Kita mungkin tahu inisiatif itu apa gitu ya, tapi yang menarik seringkali pertanyaan selanjutnya itu apa halangan kita berinisiatif gitu ya. Nah, apa halangan kita berinisiatif? Mungkin ada saudara mungkin yang mau mengutarakan. Kadang-kadang saya ingin mengasihi ya kita ambil konteks mungkin mengasihi sesama kita gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang kita gampang kasihi gitu ya, kita gampang inisiatif. Tapi kenapa ada untuk orang-orang tertentu, misalnya orang-orang yang kita nggak suka gitu ya, susah gitu kita untuk berinisiatif untuk mencintai dia gitu ya. Kenapa kira-kira? Mungkin dari saudara sini Ko Afan deh, Ko Afan. Mungkin Ko Afan gimana Ko Afan? Apa mungkin halangan ketika mungkin kita susah berinisiatif untuk mencintai mengasihi seseorang gitu? Gimana? Apa? Ya. Ya, halo. Halo? Ya, halo. Kedengaran suaranya? Ya. Ya. Kalau menurut saya sih, cinta itu memiliki seutuhnya. Jadi, kita harus tahu sifatnya kayak gimana, semuanya kita harus tahu. Ya. Kayak misalkan saya sama istri saya kan, kita saling terbuka, ada masalah apa, kita saling mengungkapkan, ya. Tidak ada rahasia sama sekali. Jadi, kita harus saling percaya gitu, satu sama lain. Baik. Thank you, Ko Alvan. Mungkin saya tangkapkan cinta itu harus terbuka ya. Kalau misalnya orang yang kita cintai itu tertutup, mungkin susah kali ya untuk terbuka sama dia gitu kan. Atau mungkin orang itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita kenal gitu ya. Mungkin kita bingung gitu sama orang itu gitu. Nah, misalnya kalau yang tadi saudara lihat ya, itu perikop yang saya ambil itu Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Itu adalah perikop di mana sebenarnya Yesus itu memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia kan, mengubah Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sini dalam konteks ini sebenarnya Yesus itu berinisiatif. Yesus yang memanggil terlebih dahulu Petrus gitu ya untuk menjadi murid Kristus gitu ya. Dan sebenarnya inisiatif Allah ini tidak cuma terjadi dalam Petrus, tapi dalam sejarah manusia. Saya mau ambil dari satu lukisan yang terkenal ya. Ini berjudul yang saudara lihat adalah The Creation of Adam ya. Ini adalah karyanya Michelangelo. Mungkin maaf kalau agak vulgar gitu ya, karena ini lukisan yang yang memang ditulis, yang digambar dilukis di abad yang lalu, abad 15, sekitar abad 15 dan 16 gitu ya, dan memang gaya lukisannya sangat indah gitu ya pada masa itu. Nah, ini sebenarnya lukisan yang menggambarkan sebenarnya kalau misalnya saudara lihat, yang kanan itu adalah Allah digambarkan gitu ya, dan sebelah kiri itu sebenarnya adalah Adam. Dan di sini menggambarkan bahwa sebenarnya Allah itu aktif mendatangi manusia dan mengulurkan tangannya. Kita lihat itu Allah terbang gitu ya, di sini gambarnya terbang mengulurkan tangannya. Sedangkan Adam itu digambarkan pasif gitu ya, dan hanya meniru gaya Tuhan gitu ya. Lihat Adam itu yang lagi telanjang itu juga santai aja lagi duduk-duduk gitu ya, sambil mengulurkan tangannya dengan gaya yang pasif gitu ya. Nah, sebenarnya tangan Allah itu hampir menyentuh tangan Adam ya, itu menandakan sebenarnya adanya kehidupan yang diberikan Allah gitu ya.
kehidupan di mana yang diberikan Allah itu adalah tanggung jawab gitu ya, dan tetap juga menuntut tanggung jawab manusia untuk berespon. Makanya si Adam nggak cuman diem aja, tapi juga mengikuti gitu ya. Itu sebenarnya menandakan sebagai tanggung jawab gitu ya. Dan sebenarnya, dan kita bisa lihat di sini ya, dalam iman kepada Allah kita mengakui gitu ya, Allah sebagai sumber kehidupan gitu ya, sumber, dan juga termasuk sebagai sumber cinta yang sejati, yang akan yang akan mungkin kita lebih dalami lagi ya melalui pengalaman Petrus bersama Yesus. Jadi di sini Petrus ini pasif, Yesus aktif, dan itu sebenarnya mewakili juga sebagai manusia yang sebenarnya pasif gitu ya, pasif dalam mencintai, dan Allah yang aktif untuk mencintai gitu ya. Nah, dan ini membawa saya pada dalam kegagalan manusia yang berdosa. Jadi saudara-saudara bisa buka dari Yohanes 18 ayat 13 sampai 27. Itu adalah itu adalah kisah di mana Petrus itu benar-benar terang-terangan itu menyangkal gitu ya, menyangkal Yesus gitu ya. Menyangkal Yesus gitu. Nah, sebelumnya saya ingin membawa pertanyaan dulu. Seringkali kita diajari gitu ya, bahwa kalau kita mungkin sayang sama orang tua gitu ya, kita harus bisa menuruti perintah mereka gitu. Berhasil dalam studi, mandiri, intinya menyenangkan orang tua gitu ya. Menyenangkan orang tua kita dengan segala apapun bentuknya gitu ya. Nah, tanpa sadar mungkin cinta itu didefinisikan sebagai sukses gitu ya, dan menghindari kegagalan mereka. Saya ingat sekali ada masa ketika saya mengajar di kelas 3 SD gitu ya, ada seorang anak yang sedih ketika dirinya gagal. Tapi saya nanya gitu, kenapa kamu sedih gitu ya? Padahal di kertas ulangannya itu ada tulisan 90 gitu, ada tulisan angka 90. Saya tanya, kenapa kamu sedih gitu ya mukanya gitu. Dia pun menjawab gitu ya, mama saya sering marahin saya kalau saya tidak dapat nilai 100 gitu. Ternyata ada gitu ya anak-anak seperti itu gitu ya, yang didik sama orang tuanya. Nah, tidak sedikit juga ya pola relasi ini sebenarnya membentuk pemahaman bahwa cinta yang berhasil adalah cinta jika saya sukses gitu ya. Saya akan bawa ini dalam istilah yang namanya reward and punishment gitu ya. Pemberian hadiah dan hukuman gitu ya. Misalnya ketika kita berhasil ya, ini di sebelahnya ada gambar anak yang juara gitu ya. Kita kalau misalnya kita dapat juara di kelas, kita tentu dapat hadiah gitu ya, kita dapat hadiah, kita dapat apapun gitu ya, orang tua kita gitu ya. Namun kalau misalnya gagal gitu ya, dimarahin, atau ulangan jelek dimarahin gitu ya, ada punishment gitu ya. Nah, sebenarnya pola ini sebenarnya tidak salah gitu ya dalam mendidik anak gitu ya. Namun terkadang kita perlu juga mewaspadai, jangan-jangan selama ini relasi kita dengan Allah itu dipengaruhi dengan pola seperti ini, gitu, dengan pola yang seperti ini. Misalnya gitu ya, ketika saya baik-baik di hadapan Tuhan, maka wajar jika saya dapat berkat gitu ya, kehidupan baik. Sedangkan jika kalau saya dapat celaka, saya dapat sakit, saya dapat bangkrut gitu ya, itu semua, wah jangan-jangan saya ada dosa nih ya, apa saya kendor renungan ya, wah apa jangan-jangan saya ada salah apa gitu sama Tuhan ini gitu ya, apa jangan-jangan Tuhan ini sedang menghukum karena kejelekan saya gitu ya. Nah, misalnya kalau kita terapkan dalam pandemi ini ya, wah mungkin pandemi ini adalah hukuman atas kejahatan manusia gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang pandemi adalah itu gitu ya, gitu. Nah, namun sebenarnya ya, kalau kita dalami lebih lanjut ya, dalam kisah Petrus gitu ya, Petrus sebenarnya adalah murid yang gagal banyak sekali gitu ya. Saya sebenarnya banyak kegagalan, nggak cuma di list di sini aja gitu, tapi lebih banyak sebenarnya. Tapi saya singkatin saja di sini. Salah satunya yang ada 4 gitu ya di sini. Yang pertama, gagal memahami ajaran dan maksud perbuatan Yesus.
gitu ya. Berulang kali ketika menjadi murid, Yesus seringkali menegur gitu ya para muridnya yang gagal gitu ya, gagal memahami ajaran Yesus gitu. Yang kedua adalah tidak beriman gitu ya, itu dari Matius 14 ya sampai 31. Itu adalah di mana ketika Petrus para murid sedang menyeberang danau gitu ya, dan ya kalau saudara ingat itu Petrus mencoba berusaha berjalan di atas air gitu ya, ketika melihat Yesus berjalan di atas air gitu ya. Tapi Petrus gagal gitu ketika dia sok-sokan berani gitu ya untuk berjalan di air gitu mengikut Yesus, dan dia ditegur sama Yesus bahwa dirinya tidak beriman. Dan juga dia dipenuhi oleh ambisi egois gitu ya. Yang salah satunya dia suka berdebat gitu ya, suka nimbrung sama para murid, berdebat siapakah yang lebih besar di antara mereka gitu ya, salah satunya. Dan dosa yang paling penting yang saya pengen di-highlight di sini adalah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, kalau saudara lihat di sebelah itu adalah lukisan yang bagus ya, itu lukisan Petrus yang menyesal gitu ya, dan di situ ada ayam di belakang ya, yang menandakan bahwa Yesus sudah berkata ya, sudah menegur sebelum Yesus disalib bahwa Petrus akan menyangkal dirinya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok gitu ya. Petrus awalnya nggak percaya gitu ya, nggak percaya gitu, dan menganggap dirinya bisa gitu ya, tetap nggak menyangkal gitu. Tapi kenyataannya Petrus ciut dan menyangkal Yesus 3 kali. Sebenarnya dosa Petrus ini tidak lebih kecil loh daripada dosa-dosa manusia. Bahkan nggak lebih kecil dari dosa Yudas gitu ya, yang kita bilang dosa Yudas mengkhianati Yesus tuh, wah gede banget ya, sangat kurang ajar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Lukas 12 ayat 9, kalau saudara pengen kalau lihat ya, itu perkataan Yesus sendiri gitu ya. Barang siapa yang menyangkal aku, saya bacakan di sini ya. Lukas 12 ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ini begitu jelas ya, begitu jelas. Sebenarnya Petrus itu pantas sekali disangkal Yesus gitu ya. Tapi kenapa sebenarnya Petrus ini tetap menjadi murid, tetap dikasihi oleh Allah gitu. Ini kan begitu menarik gitu. Dan sebenarnya ini menandakan bahwa sebenarnya Allah adalah Allah yang suci ya sebenarnya, tapi Allah sebenarnya juga benci dengan dosa, benar. Allah yang benci dengan dosa gitu. Sebenarnya tidak ada dosa pun yang kecil yang besar gitu ya, dosa tetap dosa. Namun sebenarnya apa respon Yesus gitu ya? Apa respon Yesus gitu ketika Petrus sebenarnya gagal gitu ya, gagal untuk mencintai Yesus gitu. Yesus berespon, yang pertama adalah Yesus tidak pernah membuang murid-muridnya. Yesus terus mendidik dan menegur para murid dalam kasih. Ya, berulang kali ketika tadi para muridnya Petrus juga gagal memahami gitu ya, memahami ajaran Yesus, ditegur dan tetap dididik gitu ya, nggak lelah-lelah Yesus untuk mendidik para muridnya. Dan juga satu hal yang sangat menarik untuk saya gitu ya, Yesus tetap berdoa untuk iman para muridnya. Mungkin saya ingin saudara untuk melihat bagian ini, Lukas 22 ayat 32 ya. Kenapa saya mengatakan menarik gitu ya? Karena respon ini perikop Lukas 22 ayat 32 ini sebenarnya adalah perikop yang kejadiannya setelah gitu ya, setelah Petrus itu ikut gitu ya, para murid itu lagi berbicara membesarkan dirinya gitu, membicarakan siapa yang terbesar gitu sebenarnya gitu ya. Saya bacakan ya, ayat pasal Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ini kejadiannya setelah gitu ya, setelah para murid-murid itu bertengkar ya, para murid-murid bertingkar. Yesus pun berkata,
Simon, Simon, lihat iblis yang telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini adalah hal yang menarik untuk saya. Kenapa? Karena ketika Yesus mendengar pertengkaran para murid-muridnya, ya mungkin kalau saya jadi Yesus ya, saya akan marah-marahin dia gitu ya, marah-marahin gitu ya. Dan Yesus menariknya dia berkata Yesus sebenarnya nggak berdoa agar Petrus itu tidak jatuh ke dalam dosa loh. Namun Yesus berdoa apa yang kita baca, untuk iman Petrus, dan tetap berharap bahwa Petrus bertobat. Jadi Yesus tidak berdoa agar Petrus tidak jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus berdoa untuk iman Petrus gitu ya. Bisa nggak Yesus berdoa agar Petrus tidak jatuh dalam dosa? Bisa aja, dia Allah toh ya kan. Bisa aja dia maha kuasa gitu. Tapi begitu unik gitu ya, begitu unik Yesus malah berdoa untuk iman Petrus gitu ya. Nah, salah satu tanda kita mencintai sebenarnya adalah kita mau mendoakan orang yang kita kasihi gitu ya. Yesus tidak berdoa agar cinta Petrus itu tanpa cacat celah gitu ya, atau tanpa kegagalan. Tapi sebenarnya Yesus berdoa agar iman Petrus itu bertumbuh. Gitu. Ini adalah poin yang begitu penting ya bagi kita Kristen. Gitu, yang kita di kehidupan kita sebagai orang Kristen tandai sebenarnya dengan iman kita gitu ya. Iman itu sebenarnya bukan sekedar kita ketika kita dibaptis atau kita punya KTP Kristen gitu ya, tapi sebenarnya kita mau bertumbuh dalam iman kita gitu ya. Kita ingin gitu ya. Kristus tidak menolak melainkan mengasihi Petrus sehingga dia rela mendoakan Petrus agar bertumbuh walaupun Petrus gagal. Gitu ya. Teladan Kristus mengajarkan bahwa bahwa cinta yang sejati itu penuh kasih sesungguhnya hanya berasal dari Allah. Allah yang dapat memakai kita siapapun itu, baik orang gagal ataupun orang yang berhasil gitu ya. Asalkan kita memiliki iman yang bertumbuh dan mengenal Allah dalam hidup kita. Nah, realitanya ya seringkali kegagalan kita sebagai para murid gitu ya, mungkin dalam situasi seperti ini kita seringkali berdoa, kenapa saya pun sendiri juga ya, kenapa Tuhan dalam situasi ini aku sulit ya mengasihi Engkau gitu ya dalam situasi seperti ini gitu. Nah, akhirnya itu pun dilanda oleh kekecewaan gitu ya, oleh konflik dalam diri gitu ya. Dan banyak orang yang akhirnya kecewa dan mungkin meninggalkan persekutuan gitu ya. Ini adalah realita hidup Kristen yang kita hadapi sekarang gitu ya, dan tidak terhindarkan gitu. Makanya itu cinta itu perlu ditandai oleh tanda terakhir sebenarnya, saudara. Yang ketiga adalah cinta adalah restorasi. Ini adalah perikop yang diambil dari perikop yang telah kita baca ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 21. Sebenarnya bacaan kita itu penampakan ketiga Yesus kepada para muridnya. Ketika Petrus dan murid lain sedang mencari ikan, pada saat itu para murid telah berlayar ya, tetapi tidak membawa apapun. Yesus dengan sederhana memulai pembicaraan dengan bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Para murid pun menjawab, "Tidak ada," gitu ya. Lalu Yesus meminta mereka menebarkan jala mereka ke perahu ketika para murid belum sadar bahwa itu Tuhan ya. Namun mereka menarik ya, mereka taat gitu ya. Mereka taat kepada orang yang berbicara ini. Di sela-sela kehidupan sehari-hari para murid yang telah menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus pun, Yesus sebenarnya tetap memelihara kebutuhan kita sehari-hari. Gitu, di sini kita lihat ya, Kristus tidak meminta macam-macam yang pertama. Yesus melainkan taat gitu ya. Cinta yang dipulihkan itu dimulai dari ketaatan seorang murid. Mungkin begitu banyak kesulitan yang tidak kita mengerti ya ketika kita mengikuti Yesus, tapi hati murid yang mengasihi Tuhan adalah hati yang mau taat gitu ya. Mau taat pada Allah gitu. Para murid baru sadar ketika mereka taat, yang berbicara adalah Tuhan. Sekali lagi, di sini dengan jelas menunjukkan bahwa para murid taat bukan karena mereka mampu.
Mungkin kalau saya ada di posisi Yesus ya, yang tahu bahwa dirinya baru kenal gitu ya setelah mendapat ikan gitu ya. Aduh, saya tepok jidat dong. Para murid udah kenal saya ya lama, tapi baru sadar gitu setelah mereka dapat ikan gitu kan. Tapi Kristus tidak marah atau mengeluarkan unek-unek gitu ya kegagalan para murid. Wah, kamu ya selama aku hidup gitu ya, kamu gagal bla 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 bla. Mungkin kalau saya Yesus kayak gitu ya. Saya gagal gitu. Tapi sebenarnya Pak penulis Yohanes menunjukkan para murid itu ya sebagai murid yang dikasihi. Itu 21 ayat 7. Gitu ya. Melalui kasih Kristus menarik muridnya untuk taat gitu. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Para murid setelah mendapat tangkapan ikan yang begitu banyak sekali, Yesus pun berinisiatif ya. Tadi saya udah katakan ya, Yesus berinisiatif mengajak mereka makan bersama gitu ya. Sebenarnya ini makan itu bentuk persekutuan paling sederhana sekaligus paling intim. Nah, kita mungkin hanya bisa makan di meja yang sama gitu ketika dengan orang-orang yang kita kenal gitu ya. Dan ada terjalin interaksi tatap muka gitu ya. Mungkin sebenarnya gitu ya. Oke. Kenapa saya berani mengatakan demikian gitu? Karena sebenarnya setelah makanlah gitu ya, Yesus merestorasi cinta Petrus kepada Allah. Biasanya kalau ngomong sama orang tuh sebenarnya paling enak tuh setelah makan gitu ya, setelah makan perut penuh gitu ya. Kalau perut kosong gitu ya, bawahnya pengen marah terus gitu kan, karena lapar. Tapi ketika kita pengen menyelesaikan masalah tuh sebenarnya paling enak tuh untuk ketika selesai makan gitu ya. Ini trik yang diajarkan Yesus sebenarnya. Nah, tapi kita kembali ke ayat ini ya. Ayat yang telah kita baca itu adalah solusi dan kegagalan Petrus yang telah menyangkal Kristus. Kristus menguji Petrus dengan mengulang pertanyaan tentang kasih Petrus sebanyak 3 kali. Ini adalah ujian. Bukan untuk mengajarkan Petrus apa itu arti cinta, tapi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah Petrus. Masalah Petrus apa? Yang lalu, yang ketika dia menyangkal Yesus, tentu Petrus punya guilty feeling yang begitu besar gitu ya. Ketika ketiga kalinya Petrus ditanya, sebenarnya Petrus sadar bahwa dirinya pernah menganggap dirinya paling tahu bagaimana mencintai Allah gitu ya. Tetapi kesombongan itu telah patah gitu ya ketika dia gagal. Dan kemudian di ayat 17 dia kemudian menyandarkan cintanya hanya kepada Allah saja. Petrus tidak lagi mencintai Tuhan dengan kesombongan diri sendiri, melainkan mencintai Tuhan dengan kerendahan hati. Disitulah sebenarnya cinta Petrus direstorasi, cinta Petrus dipulihkan. Ketika apa? Ketika dia sadar bahwa cintanya kepada Allah itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal ketika dia dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat di sini ya, saudara, Kristus tetap memelihara. Ketika Kristus itu memberikan makan gitu ya para muridnya, walaupun ketika para muridnya mengikuti Yesus, mereka juga perlu makan gitu. Kristus tetap memelihara mereka. Mau demikian kita juga. Kita sebagai murid yang dikasihi, kita dipelihara. Maukah kita tetap bersyukur? Dan Kristus tidak cuma memelihara aja, Kristus tetap berdoa untuk kita. Maukah kita tetap berdoa? Dan Kristus tetap mati agar kita dipulihkan. Maukah kita hidup bagi Yesus? Ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa direfleksikan untuk kita ya. Tapi mungkin kalau kita lihat cinta Yesus sebenarnya cinta yang gagal loh bagi ukuran dunia. Saudara, kita bilang cinta Yesus itu luar biasa. Tapi cinta Yesus itu gagal gitu menurut ukuran dunia secara kasat mata. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tidak ada cinta yang kita harapkan berakhir dengan kematian dan pengkhianatan. Kristus mati itu dalam situasi dikhianati loh, saudara. Bukankah sebenarnya banyak orang Kristen menganggap Tuhan Yesus penuh cinta jika dia memberi saya kesuksesan, kesehatan, kekayaan gitu ya, pacar yang cantik gitu, berrelasi dengan yang baik dengan keluarga dan imajinasi kesuksesan yang lainnya gitu. Kristus pada akhirnya tidak mati agar kita sebenarnya menjadi orang yang sukses dalam dunia.
tetapi sebenarnya agar kita dipulihkan relasinya dengan Allah. Hanya orang yang telah ditebus dosanya oleh darah Yesus yang dapat dikenal oleh Allah. Gitu ya, sebagai penutup cinta kita mungkin gagal gitu ya. Tetapi sebenarnya kasih itu sebenarnya adalah serupa dengan Kristus. Maukah kita mengasihi Kristus karena kita sadar bahwa Kristus mengasihi diri kita terlebih dahulu. Bukan kita mengasihi Kristus, kita bisa beribadah saat ini itu bukan karena saya mencintai Yesus atau saya sekedar diajak masa bersalah aja gitu kalau nggak SF gitu ya, atau lagi gabut di rumah bosen gitu ya di pandemi gitu. Bukan gitu, tapi maukah kita sadar bahwa ini adalah bentuk dari cinta kita kepada Tuhan gitu. Ketika kita bisa berdoa bersama, kita bisa sharing bersama, yang kita sedang mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ketika kami mencintai Tuhan, seringkali kami memakai cara-cara kami. Ketika kami memakai cara-cara kami, disitulah timbul kekecewaan. Ketika kami dipenuhi oleh situasi yang mengecewakan kami, situasi yang di luar kemampuan manusia. Kami lupa Tuhan bahwa cinta-Mu jauh lebih. Cinta-Mu yang sejatilah yang menjadi sumber. Ketika kami boleh beribadah, ketika kami boleh berdoa, ketika kami boleh mengasihi sesama kami. Ajarkan kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu untuk mengasihi sesama, mengasihi Engkau gitu, melalui pimpinan-Mu Tuhan. Hanya melalui Kristus yang telah menjadi teladan kami. Kami tidak ingin belajar dari hal-hal lain, dari cinta-cinta yang diajarkan di dunia, Tuhan. Kami ingin mencintai seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, suara manusia telah berhenti. Namun kiranya Roh Kudus yang terus bekerja melalui kami. Hanya di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.